Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadariyah dari kelas 12 PPH 1. Saya akan memberikan laporan tentang membaca novel yaitu yang berjudul Escape. Dan ini bukunya. Nama penulisnya adalah Marcella Azuela dan Tina Ratnaputri Waluya. Penerbitnya dari Darmizan dan tahun terbit 2015. Kota penerbitnya ada di Bandung. Sebelum melaporkan isi dari novel tersebut, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, sebagai seorang pecandu narkoba, apakah masih bisa diterima di lingkungan sekitar, apalagi di lingkungan sekolah? Lalu, kenapa banyak anak yang kurang kasih sayang menggunakan obat-obat terlarang? Lalu saya akan mereview tentang buku novel ini, Escape. Di bawahnya itu ada tulisan, aku bukan ingin lari, aku hanya ingin sendiri. Kita buka ke bab. Isi bukunya terdapat 9 bab, yaitu ada bab burung yang tidak dapat terbang, tes narkoba, best friend, SMP, Diana si pengecut, hal yang paling ditakutkan, answer, tidak semua orang, terbang setinggi langit. Dan buku ini berisikan 150 halaman. Tokoh utama di buku ini bernama Diana, dan dia memiliki seorang ayah dan juga ibu. Ayahnya bekerja sebagai tentara dan juga ibunya bekerja sebagai DPR. Karena ibunya bekerja sebagai anggota DPR, beliau selalu pulang malam dan juga larut dan tidak pernah berbicara atau memperdulikan Diana, sehingga yang memperdulikan Diana hanyalah ayahnya, sampai ketika ayahnya diambil oleh Tuhan karena telah menolong seorang ibu. Isi dari buku cerita ini, di bab pertama, Diana berpindah-pindah sekolah, dan Diana sudah berpindah sekolah sebanyak 5 kali, dan itu adalah hal pribadi yang belum Diana ceritakan pada awal cerita. Lalu Diana berkenalan dengan seorang teman yang bernama Kiki. Lalu di bab 2, Diana akan menjalani tes narkoba, dan dimana tes narkoba ini adalah penyebab Diana harus berpindah-pindah sekolah terlebih dahulu. Dan Diana sudah sebanyak 5 kali berpindah sekolah, oleh sebab itu maka Diana tidak akan berpindah sekolah lagi. Di sini diceritakan juga Diana sangat takut untuk menjalani tes tersebut, tapi ada temannya Kiki yang meyakinkan untuk Diana, dan juga ibu Diana yang mensupport Diana untuk menjalani tes tersebut. Seketika Diana juga ikut mengikuti tes tersebut. Beberapa bulan kemudian, yaitu tepatnya 1 bulan, hasil tes tersebut keluar dan ternyata Diana positif menggunakan narkoba. Diana sangat kaget. Diana pingsan. Setelah Kiki mengetahui bahwa Diana adalah seorang pecandu, Kiki mengajak Diana untuk makan bersama. Perjalanan, Diana bertemu dengan seseorang yang bernama Baby. Itu adalah teman SMP Diana, dan seseorang itu yang mengajak Diana masuk ke dalam dunia narkoba. Hanya Kiki yang Diana punya sebagai teman, dan Kiki juga sudah mengetahui rahasia terbesar yang Diana takutkan. Tidak lama kemudian, saat di sekolah, Diana dipanggil oleh guru BK. Lalu BK tersebut mengetahui bahwa Diana seorang pecandu, dan Diana juga dituduh yang tidak-tidak, atau yaitu dia hamil dan juga menjelek-jelekan ibunya. Diana tidak terima. Lalu Diana mendorong guru BK tersebut sampai terluka. Setelah itu Diana lari ke kelas sambil menahan nangis, dan ada Kiki yang menghalangi Diana ingin pulang. Lalu Diana berkata pada Kiki bahwa dia ingin pulang. Lalu selepas itu Diana pulang ke rumah, diantarkan oleh Kiki sampai depan gangnya. Setelah kejadian tersebut, Diana tidak sekolah, Diana tidak keluar kamar, Diana hanya mengurung diri di dalam kamar. Bahkan ibunya saja tidak berbicara pada Diana. Ibunya hanya mengirimkan makanan dan juga membersihkan kamar Diana setiap 2 hari sekali. Diana sudah tidak bersekolah selama 3 minggu, dan Kiki juga tidak mengabarinya atau menanyakan tentang Diana, sehingga Diana berpikir bahwa Diana tidak guna di dunia. Sampai suatu hari Kiki ke rumah Diana dan mengajak ngobrol ibu Diana. Ibu Diana sangat percaya dengan keadaan Diana yang sekarang, karena ibu Diana tidak mengerti apa yang Diana rasakan, sampai Kiki yang menyadarkan ibu Diana bahwa Diana hanya butuh kasih sayang dan tidak butuh uang. Setelah berbicara dengan ibu Diana, Kiki lihat Diana sedang ketakutan, dan Diana juga memegang sebuah kotak, dan kotak tersebut berisi jarum suntik, dan jarum suntik tersebut adalah obat-obatan terlarang. Diana ingin menggunakannya lagi karena Diana sudah tidak tahan dengan hidupnya. Lalu Diana berdebat dengan Kiki, sampai akhirnya Kiki bisa menenangkan Diana, dan juga Diana ingin sekolah kembali. Setelah kejadian-kejadian yang telah Diana alami dan juga dibantu oleh Kiki, Diana kembali bersekolah. Saat di kelas, semua orang menyambut Diana dengan senang. Selepas itu, Diana kembali bertemu dengan guru BK yang telah menyakiti Diana. Guru BK tersebut menghakimi Diana dan juga teman-teman sekelasnya
tidak ada yang membantunya. Hanya Kiki yang membela Diana saat itu. Kiki memberitahu pada guru BK tersebut bahwa Diana sudah ingin berubah dan Diana sudah tidak menggunakan obat terlarang tersebut. Lalu Diana bercerita bahwa kenapa dia bisa masuk ke dalam hal terlarang tersebut. Diana bercerita bahwa ayahnya telah meninggal saat usianya 13 tahun dan ibunya yang bekerja sebagai anggota DPR harus bekerja 2 kali lipat karena ditinggalkan oleh ayah. Lalu Diana yang tidak mempunyai teman dan kurang kasih sayang, dia bertemu dengan baby yang mengajaknya untuk mengikuti jejaknya, yaitu menggunakan narkoba. Teman-teman sekelasnya memberikan semangat pada Diana untuk bercerita lebih lagi. Lalu seorang guru, yaitu Bu Eka, memberitahukan bahwa hal tersebut. Akhir cerita, Diana mempunyai tempat lagi di sekolah dan teman-teman sekelasnya menerima Diana. Setelah itu Diana mengikuti rehabilitas yang lebih besar yang berada di Jakarta, karena Diana tidak ingin lagi kembali ke hal yang buruk. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah saya buat di awal sebelum membaca novel. Yang pertama, sebagai seorang pecandu narkoba, apakah masih bisa diterima? Dan sudah dijawab oleh buku novel tersebut bahwa seorang pecandu masih bisa diterima kalau seorang pecandu tersebut ingin mengubah dirinya lebih baik dan tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Lalu yang kedua, kenapa banyak anak yang kurang kasih sayang, lari atau menggunakan obat-obatan terlarang? Karena anak butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya ataupun teman yang memperhatikan. Jika tidak ada kasih sayang ataupun yang tidak ada yang mempedulikan, anak akan terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Amanat dari novel ini adalah kita jangan suka memendam masalah sendiri. Kita bisa berbagi kepada teman yang kita punya. Lalu kita tidak boleh menggunakan narkoba untuk hal sesaat, karena narkoba bisa menjadi kecanduan dan itu adalah sebuah kebutuhan bagi seorang pecandu. Lalu kita tidak boleh menutup-nutupi masalah yang sudah ada. Kita harus berani menghadapinya dan tidak boleh lari. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hal tersebut bisa kita atasi dengan kemampuan dan juga dorongan yang telah diberikan oleh orang-orang terdekat. Unsur intrinsik di novel ini adalah menggunakan alur maju mundur, karena pelaku masih bisa mengingat masa lalunya. Lalu karakter pelaku, yaitu tokoh utama Diana, yaitu tidak berani, terus suka memendam masalahnya sendiri. Yang ketiga, tidak berani. Lalu ada Kiki, yaitu ceria, ceramah, dan suka menolong sesama. Terus ada Ibu Diana. Ibu Diana seorang yang sabar, penyayang, dan juga peduli. Sekian laporan yang saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.